Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniawan, NIM 22087108. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada semester 1 Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang pertama yaitu mempelajari dan memahami hal-hal terkait urgensi mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan dan perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa untuk memberikan bekal nilai kebangsaan dan pemahaman komprehensif mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, konstitusi, serta hak asasi manusia dalam menghadapi tantangan globalisasi demi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, adanya tantangan tersendiri dalam pendidikan kewarganegaraan itu. Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan di perguruan tinggi merupakan mata kuliah yang berorientasi pada sikap dan perilaku politik yang diharapkan dapat memiliki politik knowledge, awareness, attitude, politik evaluasi, dan political participation. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan hanya memberikan gambaran bagaimana generasi muda Indonesia mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi karakter sesungguhnya harus dimulai dari menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Atau bisa kita mulai dengan lingkungan terkecil yaitu keluarga. Jika kita beralih ke kampus, di kampus hendaknya pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bersifat teori saja, tetapi harus diimplementasikan secara langsung oleh dosen agar materi dapat betul-betul dipahami oleh mahasiswa. Antaranya seperti uh, oleh organisasi resimen, mahasiswa menwa. Lalu kita membahas tentang hambatan dan tantangannya dalam mengintegrasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus mendapat perhatian serius bukan saja oleh pimpinan perguruan tinggi, tetapi juga oleh seluruh institusi yang berkaitan langsung dengan pendidikan bela negara. Oleh karena itu, dukungan pemerintahan pusat melalui Lembaga Pertahanan Nasional atau Lembanhas untuk mengaktifkan kembali program kursus calon dosen kewiraan agar dosen yang mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan kewiraan memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Lebih kurang itulah tantangan pendidikan kewarganegaraan yang terjadi di perguruan tinggi. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu tentang menganalisis dan memahami hal-hal terkait bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Baik, di sini kita akan membahas esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Jadi kita membahas pertama yaitu tentang apa itu identitas nasional. Definisi kata identitas nasional itu dibentuk oleh dua kata dasar yaitu adalah identitas dan nasional. Yang dimana kata identitas berasal dari identi, atau dalam kata Inggris kata nasional berasal dari kata nasional. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri, sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Antara lain identitas nasional bangsa Indonesia yang telah diketahui yaitu seperti bahasa Indonesia, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang dimana kita sebagai manusia pendidikan, mahasiswa pendidikan kewarganegaraan telah menggunakan bahasa ini sehari-hari. Lalu bendera kebangsaan kita yaitu bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Lalu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya,
serta lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Lalu semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana arti Bhinneka Tunggal Ika itu ya walaupun berbeda tetapi tetap satu. Lalu dasar falsafah negara yaitu Pancasila, yang mana dalam Pancasila ada lima yaitu satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu di Indonesia juga kita juga memiliki konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945. Lalu bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Lalu konsepsi wawasan Nusantara serta kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Lalu jika kita membahas tentang jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri yang memberikan masyarakat Indonesia sebagai sifat religius, sifat menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Baik, selanjutnya pada pertemuan 3 kita akan membahas tentang mempelajari dan memahami hal-hal terkait integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Mulai dari konsep dan urgensi integrasi nasional, asal perlunya integrasi nasional Indonesia, serta sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional, serta argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integration dan nation. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Lalu nation, artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Konsep dan urgensi integrasi nasional yaitu integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan wilayahnya. Lalu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Lalu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Lalu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Lalu kita akan membahas sedikit jenis integrasi. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Lalu integritas wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil, yang berontakkan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Lalu, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Lalu, integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antar pemerintah dengan yang diperintah, menekankan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Lalu, integrasi perilaku. Integrasi tingkah laku, perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan diterima demi mencapai tujuan bersama. Lalu dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek, antara lain integrasi politik, interaksi vertikal, dan integrasi horizontal. Yang pertama ada integrasi ekonomi. Jadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Lalu integrasi sosial budaya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Lalu alasan diperlukannya integrasi bangsa yaitu
guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Jadi, integrasi nasional sangat berguna bagi masyarakat Indonesia karena selain untuk mempersatukan warga Indonesia, integrasi nasional juga berfungsi untuk membangun negara Indonesia agar lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politis mengenai integrasi bangsa Indonesia. Jadi secara historis, sosiologi dan politis integrasi nasional Indonesia ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Jadi pada tahun 2002, Sudoyo pernah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Jadi sebelum negara Indonesia merdeka terdapat tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada model integrasi Imperium Majapahit, lalu model integrasi kolonial, dan model integrasi model Indonesia. Yang pertama yaitu ada model integrasi Imperium Majapahit. Jadi model integrasi pertama ini bersifat eh, kemaharajaan. Struktur kemarjaan yang itu luas ini berstruktur konsentris. Terdapat tiga konsentris kerajaan Majapahit. Yang pertama disebut wilayah inti kerajaan, yang di mana meliputi Pulau Jawa, Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Nah, yang kedua ada konsentris wilayah di luar Jawa, yang itu yang mana terdiri dari mancanegara dan pasisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Lalu konsentrasi ketiga yaitu tanah seberang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kambija, dan Ayodhya Thailand. Lalu model integrasi yang kedua yaitu kolonial. Model integrasi kedua ini lebih tepat dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada awal ke-20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari amtenar atau pegawai, Belanda dan pribumi yang tidak mempunyai jaringan dengan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan kolonial tidak mempunyai dukungan yang berarti dari rakyat Indonesia. Integrasi molekuler ini tidak mampu menyatukan segenap eh, keragaman bangsa Indonesia, tapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Lalu yang terakhir itu ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Integrasi model ini berbeda dengan integrasi model kedua. Integrasi model kedua dimaksudkan agar rakyat jajahan mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan integrasi Indonesia atau model yang ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki segenap jiwa nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik itu sebelum kolonial Belanda. Contohnya saja pada Sumpah Pemuda. Dulu, waktu saat Sumpah Pemuda sebelumnya, para pemuda yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang Merauke, dia hanya bersifat kedaerahan. Lalu, karena adanya integrasi, jadi masyarakat Indonesia yang bersifat kedaerahan tadi terpacu agar mereka bersifat nasional. Jadi terciptalah Sumpah Pemuda. Lebih kurang seperti itu contoh dari model integrasi nasional Indonesia. Lalu esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara.
Karena masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan, baik fisik maupun mental spiritual. Jadi diharapkan kepada warga negara Indonesia agar memiliki jiwa atau mempunyai sifat yang terintegrasi yang diharapkan oleh semua negara. Jika tidak hal-hal tersebut dilakukan, bisa terjadi kerusakan mental spiritual seperti perasaan khawatir, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, yang akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan individual. Dengan demikian, negara yang diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan atau akan sulit untuk mencapai integrasi nasional. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas norma konstitusional UUD 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945, serta esensi dan urgensi serta alasan perlunya konstitusi dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini kita akan menjelaskan pertama yaitu konstitusi. Apa itu konstitusi? Yaitu dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution atau constituer, yang berarti membentuk. Pembentukan yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Jadi konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jadi konstitusi adalah seperangkat aturan dan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara atau pedoman bagi seluruh warga suatu negara tersebut. Lalu kita maksud kepada fungsi konstitusi, yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme itu adalah landasan berdasarkan konstitusi. Lalu berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Lalu fungsinya antara lain membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Lalu memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan tahap berikutnya. Lalu dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Lalu menjamin hak asasi warga negara. Baik, jika kita masuk kepada konstitusional UUD NRI 1945, di sini terdapat organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal atau pada negara kita, pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah. Lalu hak asasi manusia dalam UUD NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A pasal 28A sampai pasal 28J. Lalu juga terdapat prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Lalu ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Dalam UUD NRI 1945, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 37 ayat 5.
lalu memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat spirit yang oleh penyusun UUD ingin diabadikan dalam undang-undang, sehingga mewarnai seluruh naskah undang-undang itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada Konstitusi Negara Indonesia. Yang pertama itu ada periode 18 Agustus 1945, tanggal 27 Desember 1949, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, periode 27 Desember 1949, 17 Agustus 1950, membahas tentang UUD RIS. Lalu, periode 17 Agustus 1950, tanggal 5 Juli 1959, UUDS 1950 yang dibahas. Lalu periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, UUD 1945 sudah 4 kali diamandemen, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Selanjutnya jika kita membahas tentang tantangan Konstitusi UUD dari 1945, itu terdapat tantangan kepada kita sendiri, yaitu bagaimana kita membela hak kita, di mana jika kita dirugikan, kita harus memberikan aspirasi kita kepada pemerintah tersebut. Kita harus mensatukan suara agar eh, suara kita atau aspirasi kita diterima oleh pemerintah. Di sini terdapat atau urutan peraturan perundang-undangan, yang dimana pertama sekali itu ada Perda, lalu Kepres, lalu PP, dan UU atau Perpu, baru UUD 1945. Baik, selanjutnya kita akan membahas kewajiban dan hak negara dan warga negara. Lalu alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, sumber retoris, sosiologis, politik tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak menalukan hak daripada kewajiban warga negara tersebut. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Kita akan masuk kepada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara Indonesia antara lain yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi tiap warga negara telah diatur pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang berbunyi dalam pasal 28A. Lalu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Lalu hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Lalu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan atau teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Lalu kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara Indonesia antara lain yaitu wajib menetaati hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kita masuk kepada uh, alasan diperlukannya kenapa hak dan kewajiban warga negara itu sangat penting bagi negara.
Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji dalam mengingat negara kita sedang menemukan kehidupan demokrasi. Mengapa tidak? Di satu pihak, implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Jadi kita di sini harus mempunyai sifat atau kita harus peduli terhadap negara kita. Karena di sini kita memiliki kewajiban untuk menciptakan integrasi nasional atau seperti meningkatkan norma-norma ada atau mematuhi aturan norma yang telah diperlakukan oleh pemerintahan negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas sumber historis, sosiologis, politik tentang kewajiban dan hak warga negara. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandainya ada tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta 1215, Revolusi Amerika 1276, Revolusi Prancis 1789. Selanjutnya sumber sosiologis, satu kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otorasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber kekuasaan wewenang uang atau hukum informasi pendidikan dan sebagainya. Sumber terjadinya bergejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung sosial animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tapi juga meluas menjadi konflik antar suku, antar agama, kelas sosial, kampung, dan lain-lain. Lalu sumber politik. Sumber politik, hak dan kewajiban warga negara yang pertama yaitu ada pengamandemen UUD RI 1945, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, lalu menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia HAM, serta pembahasan pemberantasan korupsi, korupsi dan nepotisme KKN. Lalu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Lalu otonomi daerah, lalu mewujudkan kebebasan pers, lalu serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Dalam doktrin Manipulus Dek disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada di bawah komando pemimpin besar revolusi, kemudian dalam doktrin Republik yang berada di bawah pimpinan komando Bapak Pembangunan. Arah rencana pembangunan daripada sebelumnya dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambil keputusan terutama dalam lembaga negara. Jadi jika kita menyimpulkan demokrasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu mufakat. Terlain prinsip dalam demokrasi Pancasila yaitu adanya pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi atau berdasarkan dasar hukum. Lalu adanya pemilu yang berkesinambungan. Lalu adanya peran kelompok kepentingan. Lalu adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Di sini kita akan membahas tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi yang bisa kita lihat pada sekarang ini pada negara kita, jika kita lihat pada sekarang ini banyak sekali para mahasiswa yang tidak peduli terhadap negaranya setelah beberapa UUD yang telah diluncurkan akhir-akhir ini. Jadi di sini kita diharapkan memiliki jiwa demokrasi Pancasila agar kehidupan masyarakat atau bernegara kita lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang penegakan hukum keadilan. Di sini menurut saya upaya dalam rangka penegakan hukum di Indonesia kita harus membenahinya dari masyarakat
dulu, karena dari segi lembaga peradilan atau kehakiman, lembaga inilah yang memiliki eh, peran penting untuk memutuskan keadilan dan kepastian. Lalu oleh sebab itu, lembaga kehakiman ini sangat penting diharapkan dalam negara. Walaupun semua ideologi dan sistem pemerintahan dunia cenderung harus sama meningkatkan lembaga kehakiman negaranya sendiri secara konstitusional. Yang dimaksud penegakan hukum berkeadilan bagi warga negara adalah warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum tanpa memandang latar belakang seseorang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, esensi dan urgensi wawasan Nusantara, serta menjelaskan rincian-rinciannya. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau nasional untuk bangsa Indonesia. Namun demikian, timbul pernyataan apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut di sini saya akan menjelaskan wawasan, wawasan Nusantara adalah kebutuhan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, serta satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan ankam. Jadi di sini tantangan wawasan Nusantara itu adalah masih maraknya warga negara Indonesia di sini yang tidak mau terbuka terhadap kebudayaan lain, atau dia memiliki sifat menganggap bahwa budayanya adalah budaya terbaik. Jadi dia tertutup terhadap budaya lain yang masuk. Sifat ini akan membuat individu atau kelompok tersebut menjadi kekurangan pengetahuan karena dia tidak terbuka terhadap pengetahuan lain yang masuk. Baik, materi yang terakhir yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah salah satu konstitusi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional yaitu mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Lalu kita akan membahas tentang bela negara. Bela negara itu yakni upaya bela negara bukan hanya yaitu dapat diartikan bahwa oh, seorang individu atau kelompok memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada diri individu itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dari sumber historis, ketahanan nasional bermula pada tahun 1960. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Lalu sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Dari segi politik, ketahanan nasional akhir-akhir ini dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tapi sebagai konstitusi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional membahas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan, sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia.
Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.